Masih di Festival Kemerdekaan dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 nih teman-teman semuanya. Tadi kita sudah menyaksikan beberapa talk show yang sangat inspiratif tentunya. Dan saat lagi kita akan ngobrol-ngobrol juga. Kita akan ada talk show ya, kalau tadi teman-teman sudah melihat ya, ini adalah video Vimela Fame Story yang mengangkat sosok Ulfa Al-Hamid. Nah, saat ini sudah tergabung bersama dengan kita secara virtual, yaitu Ulfa, dan juga ditemani dengan Mbak Eliana Mai atau yang akrab disapa dengan Mbak Mai selaku editor-in-chief Vimela.com. Halo, selamat siang semuanya. Halo Kiki, selamat siang. Hai Ulfa, selamat siang. Coba. Halo, selamat siang semuanya. Bisa dengar? Bisa dengar, aman suaranya. Suaraku terdengar dengan jelas ya semuanya ya? Jelas, sangat jelas. Oke, sebelum kita mulai untuk hari ini talk show-nya, gimana kalau kita ngomong dulu Merdeka? Merdeka! Merdeka! Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Nah, Ulfa hari ini udah ngapain aja? Apakah udah sempet bikin mungkin kayak perlombaan sama keluarga di rumah atau udah sempet ngapain aja hari ini? Hari ini tepat jam 12 malam waktu Papua, semalam ya, saya berhasil mengumpulkan sekitar 40-50 orang dari Sabang sampai Merauke dan kita semua menyanyi Indonesia Raya secara virtual. Wah, luar biasa. Jadi tadi malam tepat jam 12 malam ya? Iya. Betul. Oke, kalau Mbak Mai hari ini udah ngapain aja Mbak Mai? Udah sempat mungkin makan kerupuk gitu lomba-lomba atau gimana? Hari ini kebetulan karena ya sebagai seorang ibu-ibu ini ya mendampingi anak-anak untuk nonton upacara bendera lewat tayangan tadi. Jadi memang karena ada anak-anak juga olahraga dari sekolah ya kan untuk menonton, jadi kami juga karena setiap tahun juga seperti biasa kami selalu nonton itu. Tadi sebelum ikutan join ke sini nyempetin diri untuk nonton dulu gitu. Oke. Nah, aku mau nanya sama Ulfa nih. Ini kalau kita mengingat zaman dulu ya, waktu kita kecil itu kan pasti upacara bendera setiap hari Senin ya. Itu Ulfa waktu dulu sempat jadi mungkin pembaca UUD kah atau sempat jadi pemimpin upacara gitu, sempat ngalamin gak Ulfa? Hampir setiap saat kelas saya atau kan biasa kan di rolling ya, di rolling gitu. Jadi hampir setiap saat pas kelas saya yang dapat bagian, pasti saya jadi pemimpin upacara, pasti saya jadi pembawa bendera, pasti. Jadi setiap saat saya ada kelas kami dapat rolling, saya pasti ada jabatannya gitu, jabatannya. Jadi nggak pernah nggak ada. Jadi selama waktu SD sampai SMP tuh itu terus setiap minggu setiap mungkin let's say 2 minggu 3 minggu sekali pasti saya ada di depan. Saya sampai hafal undang-undang dasar, sampai hafal Sumpah Pemuda karena terlalu sering. Undang-undang dasar tuh panjang banget loh, itu bahkan sampai hafal ya dulu ya? Saya hafal, sampai sekarang saya masih hafal di luar kepala gitu loh. Jadi karena saking seringnya, kadang-kadang kita tuh menghafal sesuatu bukan karena kita berusaha menghafal, tapi karena kadang-kadang terlalu sering kita dengarkan atau selalu sering kita bacakan, kita jadi hafal kan. Iya, jadi dari kecil sampai dewasa setiap seminggu sekali minimal ya akhirnya masuk juga tuh. UUD 1945. Jadi kalau misalkan mau ngetes, Ulfa ini bisa nih dari awal sampai akhir ya. Tapi aku nggak mau ngetes Ulfa. Kenapa? Semalam adik-adik yang saya ngajak untuk online virtual singing gitu, mereka tuh kayak saya bilang, saya masih hafal loh. Terus pas mereka bilang coba, terus saya baca dari awal sampai selesai, mereka kayak oh iya lu masih hafal banget. Berarti bukan cuma ngomong ya, masih ada buktinya. Oke, dari ini kan mungkin salah satu yang melatih mental Ulfa juga ya, dari kecil gitu kan tampil sebagai pemimpin upacara, lalu untuk mungkin yang bawain bendera. Nah itu salah satu faktor yang berpengaruh juga nggak sih sampai akhirnya dewasa terus untuk mengikuti pageant-pageant seperti itu? Menurut saya tidak 100% cuman itu doang ya, pengaruhnya. Ya, tapi tentu saja ada pengaruh karena dipaksa untuk tampil ya, dipaksa untuk tampil. Jadi suka tidak suka melawan itu, melawan ketakutan, melawan how do you say that? Panggung fright, stage fright. Demam panggung. Ya.
Ya, jadi mau suka tidak suka, mau tidak mau karena selalu ditunjuk. Saya tuh sampai kadang-kadang nanya sama ibu guru dan bapak guru saya waktu kecil, emang nggak ada orang lain ya kenapa Olfa terus? Gitu. Karena kadang-kadang kayak pengen untuk merasa cuman berdiri aja gitu loh ngeliatin orang upacara kan. Tapi saya selalu dapat jadi bahkan jadi dirijen, jadi semuanya sih saya sempat deh dapat itu. Jadi emang tapi alhamdulillah ternyata memang yang saya tidak lihat waktu itu sudah dilihat sama ibu guru dan bapak guru saya gitu. Jadi mereka kan memang bilang kayak saya waktu kecil saya pernah dibilang sama ibu guru dan bapak guru saya bahwa kamu ini berpikir dan cara berpikir kamu, cara yang kau lakukan itu berbeda dengan orang lain. Jadi kenapa kita selalu suka untuk kamu karena saya yakin suatu saat kamu akan membuat perubahan gitu. Jadi saya dulu tidak paham ya, guru-guru saya ngomong itu apa tujuannya. Tapi ternyata saya sudah paham sekarang. Jadi potensi itu justru dilihat waktu kamu masih kecil gitu ya, dilihat oleh guru-guru gitu. Ini anak ada potensinya nih, cobalah kita taruh di depan gitu. Dengan suara yang menggelegar untuk menjadi seorang pemimpin upacara. Iya kan? Betul, saya selalu dijadikan pemimpin, selalu dijadikan pemimpin ini, pemimpin guru, pemimpin ini, pemimpin itu gitu. Jadi selalu dikasih jabatan yang selalu untuk memimpin dari kecil banget. Dan akhirnya memang itu pengaruh banget sehingga saya selalu kalau ada waktu saya ngobrol dan sharing dengan teman-teman online, saya bilang harus anak-anak itu harus digituin gitu loh, dipaksa. Jadi dan kalaupun mereka melakukan sesuatu hal yang salah, jangan diomelin. Harusnya dibilang aja kayak, oh yaudah nggak apa-apa, tapi diberesin ya habis ini. Biar tidak membunuh keingintahuannya mereka gitu, biar tidak membunuh mereka punya percaya diri gitu. Oke, nah kalau kita ngobrol-ngobrol soal akhirnya Olfa pada saat dewasa gitu ya mengikuti sebuah pageant. Itu boleh diceritain gak sih itu awal mulanya seperti apa? Apakah emang keinginan dari diri sendiri atau juga dari orang lain yang akhirnya nyuruh kamu, oke kamu harus maju, kamu harus coba. Itu cerita awal mulanya gimana? Saya jadi yang tadi guru-guru saya bilang ya, Olfa nih kalau ngelihat sesuatu pasti out of the box. Mbak bayangkan ya, itu sekitar 15 tahun lalu ketika rasisme, ketika diskriminasi, ini belum ada dibicarakan secara luas seperti ini. Itu saya sudah ngerasain itu loh Mbak. Saya sudah ngerasain bahwa ini kok di televisi, kok di majalah-majalah, kayaknya nggak ada orang timur gitu. Jadi sedikit banget kan yang saya lihat gitu, saya perhatikan di televisi itu mayoritasnya begini, mayoritasnya begitu gitu. Jadi saya perhatikan akhirnya saya ngomong sama dosen salah satu guru saya dan dosen saya waktu pas SMA dan kuliah. Pas SMA saya ingat banget guru kesulitan saya di Surabaya, saya bilang bapaknya gini, bapak kira-kira tahu nggak, karena bapak kan lebih tua nih dari saya, bapak lebih dewasa, kira-kira bapak tahu nggak sih jawaban kenapa kok orang timur jarang banget ada di TV gitu. Itu tahun 2004-2005 loh Mbak, lama banget. Jadi saya tuh udah kritis berpikir sampai segitu. 15 tahun lalu. Iya, jadi ketika saya bilang sama guru-guru saya, dosen-dosen saya bahwa kamu nih pikirnya selalu lebih duluan daripada orang, saya itu selalu nggak ngerti kenapa sih saya dibilang kayak gitu. Tapi akhirnya saya paham bahwa, dan saya sekarang benar-benar menyadari benar sih hal-hal yang orang lain baru pikirin sekarang Mbak, itu alhamdulillah saya tuh udah pikirin beberapa tahun lalu gitu. Contoh aja tahun lalu tuh ada di mana saat kuda yang sakit banget karena disuruh kerja terus sampai akhirnya viral banget, Mbak mungkin tahu nih, ya? Iya betul, masih ingat. Ya, itu saya kan tinggal di Bali, saya punya restoran di Bali ya Mbak. Di Bali kan banyak delman. Iya. Itu tahun 2015 sampai 2019 itu saya hampir selalu di Bali karena saya punya restoran 3 tahun saya punya restoran di sana, restoran kecil di Bali. Itu dari tahun itu saya hampir setiap hari berantemin orang yang punya delman Mbak. Sebelum viral tahun lalu. Memang udah lantang ya untuk speak up ya. Terus gimana tuh ceritanya? Iya, saya setiap hari nungguin gitu di depan kosan saya tahu dia pasti bakal lewat sini, saya tungguin. Saya selalu bilang, "Bapak tahu nggak, ini dia kudanya capek. Dia kudanya juga tersiksa gitu-gitu deh." Saya selalu kayak gitu sampai akhirnya viral kan tahun lalu. Saya finally gitu loh. Jadi emang alhamdulillah kayak seperti itulah. Alhamdulillah selalu merasa bahwa ini kita nih kurang diperhatikan mungkin bukan kurang diperhatikan ya, tapi orang tuh lupa bahwa
ada Indonesia bagian lain juga di Indonesia yang terlihat seperti lain, tidak seperti yang terlihat di televisi kan. Jadi ketika saya ditanyain apa motivasi kamu, saya selalu ingin untuk menampilkan kecantikan atau kelebihan atau yang tidak dimiliki atau yang belum pernah terpampang di televisi. Saya ingin itu gitu. Jadi itu motivasi saya di balik jadi model, atau motivasi saya di balik Putri Indonesia. Dan juga yang sangat-sangat memotivasi saya itu adik saya yang paling bungsu dan sahabat-sahabat saya. Mereka tuh yang selalu ayo Olfa ikut, ayo Olfa ikut. Saya waktu itu padahal tidak melihat diri, I didn't see myself becoming Putri Indonesia, tapi I saw myself becoming a model. Jadi tapi ketika orang-orang bilang kamu tuh harus ke sana, kamu tuh pintar, kamu tuh brilian gitu-gitu tuh saya kayak, kok banyak orang yang tidak melihat apa yang saya punya, banyak orang yang melihat apa yang saya punya, saya malah tidak melihat apa yang saya punya kan gitu. Sehingga akhirnya saya coba. Dan memang ketika saya coba dan saya dinobatkan sebagai Putri Indonesia Intelligentsia, itu sebagai pembuktian gitu kalau memang yang orang bilang selama ini saya tidak pernah lihat, akhirnya alhamdulillah dikasihlah jabatan itu kan. Jadi memang itulah banyak yang mendorong saya Mbak, lebih tepatnya. Jadi potensi yang selama ini Olfa punya itu sebetulnya kadang-kadang suka nggak sadar ya, harus ada orang lain yang pinpoint, ini kayaknya kamu punya potensi di sini deh gitu. Akhirnya Olfa, kayaknya boleh juga nih kalau aku coba, dan akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa juga ya sekarang ya Olfa ya. Nah, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini aku mau nanya sama Kak Mae dulu nih. Kak Mae, kalau tadi Olfa sempat bercerita kalau Olfa pada saat kecilnya ini sudah mengalami yang namanya diskriminasi. Tapi dulu gaungnya belum sebesar sekarang nih Kak Mae. Kalau Kak Mae sendiri sempat melihat nggak sih transisi atau perubahan itu dari yang dulunya memang belum diangkat ke permukaan sampai sekarang akhirnya ini sudah menjadi common things yang kita obrolin sehari-hari mengenai diskriminasi ini Kak Mae? Betul. Jadi memang dari sisi media kita juga melihat itu sih Kiki ya. Jadi memang yang selama ini banyak sekali yang terpendam gitu, nggak banyak yang mau speak up soal ini, nggak banyak yang mau berkata lantang soal ini. Itu beberapa tahun yang lalu mungkin nggak banyak sosok-sosoknya. Nah sekarang ini saya kira pembaca dan secara general tuh mungkin kayak perempuan pada umumnya ya gitu di Indonesia terutama itu sudah sangat berkembang sih ya, mereka sudah sangat pintar gitu dan kemudian sangat develop juga untuk bisa tahu apa sih haknya mereka gitu. Jadi ketika mereka terkena diskriminasi atau apapun, mereka tuh sekarang bisa dengan speak up dengan lantangnya di berbagai platform, apalagi sekarang platform sosial media juga sudah di mana-mana lah bisa digunakan ya gitu. Jadi belum lagi ada media-media juga yang sekarang sudah mulai berpihak pada perempuan gitu, terutama ya di Vimela juga gitu. Akhirnya dari situ juga banyak perempuan, pembaca-pembaca kami juga yang akhirnya jadi ikutan teredukasi, ikutan bersemangat gitu, ikutan juga jadi hilang gitu rasa insecure-nya mereka ketika mereka harus speak up, ketika mereka harus bahwa saya ini nggak sepantasnya saya seperti ini gitu loh. Jadi banyak sekali sekarang, terutama apalagi ada sosok-sosok seperti Kak Olfa ini yang membuat mereka jadi ikutan membuka mata, ternyata nggak bisa ya, aku hanya diam gitu, hanya pasrah dengan kondisi yang aku terima gitu. Nah inilah makanya kenapa kok sosok seperti Kak Olfa ini dan kami juga Vimela sangat tertarik untuk ngobrol sama Kak Olfa, karena memang saya rasa juga akan sangat menginspirasi untuk para pembaca dan perempuan Indonesia pada umumnya gitu. Oke, lalu ini tahun ini kan Vimela.com mengangkat sebuah slogan yaitu Elevate Women nih Mbak. Ini boleh ceritain sedikit Kak, apakah ini ada kaitannya dengan hal-hal diskriminatif yang sempat terjadi untuk kita kaum perempuan atau seperti apa Mbak? Ya, jadi Elevate Women ini memang tagline yang kita angkat di tahun ini dari Vimela.com, dan kebetulan ini bukan cuma sekedar wordplay ya, jadi memang kebetulan di tahun ini kami berulang tahun ke-11, jadi memang 11 Elevate Women ya kan gitu, tapi setelah kita lihat-lihat ternyata bukan hanya sekedar permainan kata gitu antara 11 dan elevate gitu. Tapi dari apa yang kami sajikan selama ini, dari apa yang kami usahakan untuk selalu kami suguhkan, ini sepertinya tagline ini sangat sesuai gitu. Artinya kami ingin sekali untuk membuat wanita ini lebih berdaya, apalagi secara pandemi kemarin satu tahun kebelakang kita juga melihat bahwa banyak sekali wanita-wanita yang akhirnya terpaksa tidak bekerja atau misalnya penghasilannya menurun dan lain-lain. Akhirnya kami merasa bahwa saatnya lah Vimela ini untuk memberikan inspirasi ke mereka,
memberikan semangat, memberikan informasi yang berguna buat mereka agar mereka bisa dapat ide gitu, dapat inspirasi baru untuk mereka, oh ya ternyata bisa kok saya berdaya, bisa kok saya punya ide baru untuk melakukan sesuatu gitu di saat seperti ini. Kami juga akhirnya kan apapun yang kami sajikan ini punya misi yang sama. Jadi memang kami inginnya membuat wanita-wanita ini berdaya semuanya dengan konten-konten kami, dengan berita yang kami suguhkan, dengan program-program, dengan talk show seperti ini gitu kan ya, talk show, kemudian juga mengundang expert dan lain-lain. Itu tujuannya cuma satu gitu, agar pembaca kami ini dapat sesuatu yang baru, dapat informasi, bisa ketemu dengan orang-orang seperti Kak Olva ini yang akan membuat mereka, oh iya ternyata saya bisa ya gitu, saya bisa dapatkan ide, saya bisa dapatkan macam-macam dari Vimela gitu. Makanya tagline Elevate Women ini adalah satu hal yang memang kami semua dari tim redaksi juga punya semangat yang sama. Apapun yang kami sajikan tujuannya adalah untuk para perempuan agar bisa elevate themselves. Gitu. Perempuan berdaya ya, berdayanya untuk segala bidang yang pasti, dan yang pasti juga berdaya untuk melawan diskriminasi yang selama ini terjadi, tapi mungkin kita tidak mendengar gaungnya dengan lantang seperti sekarang. Nah kalau kita ngobrol sama Kak Olva lagi, Olva, ini sekarang kan kita sebagai perempuan berdaya melawan diskriminasi, tapi itu mungkin isu yang selama ini kita mikirnya masih jauh kok, itu terjadi mungkin ada, tapi di luar sana yang jauh banget kayaknya ini nyaris nggak ada deh. Tapi sebagai seorang yang ternyata pernah mengalami diskriminasi ini, boleh ceritain nggak sih peristiwanya seperti apa yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupakan atau masih membekas untuk Olva sendiri? Baik, terima kasih Mbak. Saya sangat-sangat senang apabila saya diberikan pertanyaan seperti ini ya Mbak. Karena saya rasa saya perlu dengan sering dan juga dengan kawan-kawan seluruh Indonesia untuk untuk berteriak tentang ini. Karena kita sudah di tahun 2021 dan saya sayangkan banget karena masih ada rasisme dan diskriminasi yang sangat kental di negara ini. Saya dapat diskriminasi dan rasisme bukan hanya sehari-hari Mbak, tapi juga dalam karir saya di dunia entertainment. Saya sangat menyayangkan untuk memberikan kesaksian ini, tapi saya harus berbicara karena saya pikir kalau saya tidak berbicara, siapa yang mau berbicara untuk saya dan untuk kita semua gitu. Jadi sehingga kemarin saya dihubungi dari banyak media tentang video yang saya bicarakan tentang diskriminasi di lingkungan kerja, itu viral banget di TikTok dan di lain-lain kan. Kenapa saya harus bicara? Karena di modeling saya dapat diskriminasi karena kadang-kadang saya dibilang kamu kurang putih, atau bahkan kalau di film ini saya pernah dibilang sama salah satu produser, dia bilang kamu tuh tidak bisa main film di Indonesia. Terus saya tanya sama beliau kenapa, terus dia bilang karena entertainment di Indonesia carinya Papua yang biasa aja. Terus saya nggak ngerti maksud dia biasa aja nih apa gitu loh. Saya bilang terus awal-awal kan saya kayak ngerasa loh, saya tuh pulang Mbak, saya tuh orangnya tidak, kalau saya terlalu shock, saya tuh shutdown gitu loh. Saya berpikir karena saya tuh tipikal yang menganalisa ya, observasi gitu. Terus saya pulang, terus saya pas ada yang casting lagi, ada yang bilang kayak gitu kan. Terus saya tuh tanya lagi gitu, kenapa sih yang biasa aja terus yang diangkat gitu loh. Kalaupun saya ini cantik, yang menurut saya ini cantik, saya tidak suka dengan cara kalian bilang bahwa saya ditanya kan kamu dari mana asalnya, saya bilang saya dari Papua, saya dibilang Papua kok cantik gitu. Terus saya pikir, saya langsung tanya waktu itu, saya tanya memang Papua di pandangan Bapak seperti apa? Terus dia ya begitulah, saya bilang begitulah tuh seperti gimana gitu, bisa tolong spesifik nggak bilangnya begitulah seperti apa? Berani banget Mbak nanya-nanya kayak gini. Saya pikir tidak ada salahnya kan saya nanya gitu, kan saya tidak merugikan atau tidak menyakiti mereka, jadi saya harus tanya. Saya tanya Papua yang biasa saja itu seperti apa sih gitu. Ya gitulah Mbak terlalu cantik untuk peran ini gitu. Terus saya bilang gini, kalau memang yang Anda butuhkan itu yang tidak cantik atau yang dekil, pertama bisa kan ada makeup artist yang mendekilkan saya misalnya, saya bilang gitu. Kedua, kalau seandainya saya dianggap cantik, terus saya harus kalah dengan orang yang mereka anggap biasa saja ini, ternyata potensi saya lebih besar. Kenapa harus begitu gitu loh? Kalau seandainya saya potensinya lebih banyak, lebih baik, saya aktingnya lebih bagus, lebih oke, kenapa saya tidak diangkat? Karena saya kurang cantik gitu loh. Dan yang saya pertanyakan, kenapa yang kurang cantik terus atau yang biasa aja terus yang dipampang di TV-TV, yang dipampang di film-film gitu. Itu tidak adil banget Mbak. Jadi
Iya, jadi saya tuh benar, saya bikin video ini, saya tuh cuma ngobrol dengan ada salah satu majalah, mereka wawancara saya dan saya ngobrol biasa aja, tapi saya sengaja potongan-potongan itu saya masukin ke TikTok di sosial media dan ternyata tuh viral banget gitu loh. Terus saya bilang tuh ada yang bilang gini, dibilang cantik salah, dibilang jelek ngamuk. Terus saya bilang, Anda tahu apa artinya backhanded compliment? Backhanded compliment itu saya diberikan pujian menyinggung orang yang lain, sekaligus di dalam saat itu juga saya juga disinggung gitu loh. Kalau saya dibilang Anda Papua dan Anda cantik, emang kalian pikir yang lain tidak cantik? Jangan menaikkan saya dengan dia dan orang lain, saya tidak suka gitu loh. Dan begini ya, menurut Anda tidak cantik, belum tentu menurut orang lain itu tidak cantik. Cantik itu berbeda-beda gitu, relatif. Jadi tolong menggunakan bahasa-bahasa yang lebih baik. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang dianggap bercanda. Saya nggak suka kayak gitu. Jadi akhirnya saya berbicara. Saya tuh dibilang kayak gitu berkali-kali loh Mbak di casting. Kamu ke Papua cantik, kamu ke Papua cantik. Loh, akhirnya saya bilang, ya ampun Pak, Bapak mainnya kurang jauh sih Pak. Kami kurang malam. Sekali ke Papua. Sekali-sekali ke NTT, sekali-sekali ke Maluku. Lihat orang-orang yang sana yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng banyak banget. Saya gituin sih Mbak. Jadi memang akhirnya saya ngelawan. Awal-awal saya diam karena saya shock. Saya tidak tahu how to react to that gitu loh. Tapi lama-lama saya pikir, saya harus bicara balik nih gitu. Ini yang kemarin betul-betul saya ketemu Bapak Anies Baswedan dan ngomongin ini. Bapak bilang, kamu kalau didiskriminasi kamu ngomong apa? Saya bilang, Bapak tahu nggak, saya ini sampai sudah hafal jawaban-jawabannya karena sudah terlalu sering saya didiskriminasi dan dirasiskan, sampai sudah tahu orang mau kasih saya ngomong apa, mereka mau ngomongin saya apa, saya udah tahu jawabannya itu apa. Misalnya mereka bilang saya, itu mace gitu. Tahu nggak sih mace ini di Papua itu bukan sembarang orang loh. Ini tuh untuk orang-orang yang dekat, orang-orang yang punya hubungan baik. Jadi kalau kami dipanggil mace untuk mengakrabkan diri dengan kami tidak ada yang suka. Makanya kenapa kurang suka dipanggil mace? Karena itu di sini di Jawa itu jadinya diolok-olok kayak yang mungkin mereka tuh mau SKSD ya, mau atau tidak mau mendekatkan diri, tapi jatuhnya tuh menyinggung. Kayak ngapain loh kayak gitu. Jadi kayak tidak ada hal-hal yang tidak bisa untuk dibercandakan. Jadi kalau seandainya kita paham kok kalian mau mencoba untuk mendekatkan diri kepada kita. Tapi mungkin lebih baik untuk mencari tahu dulu ini bagaimana, apa yang kita bisa omongkan, atau apa yang bisa kita panggil, apa yang tidak bisa. Jangan disapu-ratakan. Apalagi di Timur ini sudah sensitif ya dengan kasus-kasus rasisme dan diskriminasi. Jadi sama-sama saling menghargai aja. Kalau tidak tahu cara panggil yang baik, mace atau pace atau yang lain lah yang di bahasa lainnya nyak babe gitu, panggil aja ibu panggil aja keadaan adik gitu. Jadi seperti itu Mbak. Jadi memang maksud saya sudah terlalu sering dirasiskan, didiskriminasi di Indonesia sampai saya sudah tahu benar jawaban. Saya dibilang sumber air sudah dekat gitu kan. Saya balik, di Papua tuh air banyak loh, ke Papua sono. Saya gituin. Jadi akhirnya saya udah tahu cara-cara Iya. Nah, tadi sempat Olva cerita kalau pada saat mengalami diskriminasi di awal-awal, Olva tuh shutdown dulu ya, sempat berpikir berapa lama sampai akhirnya punya keberanian untuk bertanya. Nah, itu prosesnya berapa lama sih sampai akhirnya Olva tuh berani untuk, nggak gitu loh, yang benar tuh seperti ini loh. Itu berapa lama dari proses awalnya sampai akhirnya berani speak up? Sebentar ya, kita cek untuk koneksi dari Olva, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, ini sembari kita mungkin membenarkan atau mengkoreksi koneksi terlebih dahulu, saya mau ngobrol sama Kak Mae ya. Kak Mae, tadi kan Olva sempat cerita kalau dia mengalami diskriminasi nih Kak Mae, sampai akhirnya dia berani untuk speak up. Nah, sedangkan untuk perempuan-perempuan di Indonesia, belum semuanya punya keberanian yang sama seperti Olva. Nah, ini tanggapan dari Kak Mae seperti apa? Ya, ini sih jadinya memang kami sih dari Femela berharapnya itu Kak Olva ini bisa memberikan contoh ya. Artinya dengan kami pun kemarin setelah ngobrol banyak dengan Kak Olva di sesi Fem Story seperti tadi yang di depan gitu, videonya seperti diputarkan gitu. Kak Olva ini sangat berani untuk speak up dengan lantang gitu ya. Kemarin sih pada saat awalnya Kak Olva, kami udah lama tahu Kak Olva, cuman memang Kak Olva sempat mencuri perhatian gitu ketika kemarin kan ada polemik terkait ikon PON ya pada saat itu, dan kemudian pada saat itu
ada banyak sekali suara yang berbeda dari Kak Olfa. Bahkan suara-suara ini pun bukan main-main gitu. Ada banyak sekali sosok-sosok besar dengan fans-fans yang besar gitu. Mereka punya satu suara yang sama. Nah, di saat yang sama Kak Olfa ini muncul gitu dengan suara yang berbeda. Gitu. Sebentar, ini baru ada yang terkoneksi nih sepertinya. Oke. Oke. Tadi mungkin kita sedang cek koneksi terlebih dahulu ya, Kak Mai ya. Tahan dulu. Oke. Sebentar, kita cek untuk Kak Olfa, apakah sudah terkoneksi dengan baik? Oke, kalau sudah aman silahkan Kak Mai dilanjutkan. Ya. Sudah sekarang. Kita lagi ngobrol sama Kak Mai nih mengenai kalau diskriminasi, kalau perempuan mengalami diskriminasi, ini harus seperti apa ya? Oke, Kak Mai silakan, Kak Mai dilanjutkan. Yes, ini lebih tepatnya nggak langsung berkaitan dengan diskriminasi sih, tapi lebih kepada speak up ya kan. Yeah. Pada saat itu Kak Olfa dengan suara yang berbeda berani berbicara gitu. Artinya ketika banyak sekali pihak-pihak yang berbeda dengan Kak Olfa nggak cuma sekedar bicara, oh saya nggak begitu gitu, tapi dia ketika menyuarakan pendapatnya dia bisa punya alasan di baliknya yang sangat-sangat rasional gitu. Artinya gini ya, ketika seseorang mau speak up dan dia punya privilege yang besar gitu, artinya kayak misalnya fansnya banyak, followernya banyak gitu kan, ketika mau speak up itu mudah, mungkin lebih mudah ya, dengan apa ya istilahnya pendapat yang cukup massal gitu kan. Tapi ketika pada saat itu Kak Olfa dengan suaranya dia gitu berani banget untuk ngomong sesuatu yang berbeda dengan banyak sekali alasan yang dikemukakan dengan sangat rasional. Nah, akhirnya dari situ kami tertarik lah, wah ini Kak Olfa kalau misalnya bisa ngobrol dengan Vimela lebih lanjut gitu akan inspirasi nih untuk pembaca kami gitu. Akhirnya Kak Olfa cerita banyak yang lebar terkait apa yang dia lakukan. Oke. Terus dari situ akhirnya kita ngobrol kan di sesi Fem Story dengan Kak Olfa gitu. Dari situ akhirnya kami juga merasa bahwa wah inilah gitu salah satu contoh sosok gitu kan ya yang paling tidak gitu sahabat-sahabat Vimela ini harus kenal, harus melihat, harus mencontoh juga, artinya bagaimana Kak Olfa menyuarakan pendapatnya, bagaimana dia tidak sekedar lantang gitu kan ya, tapi juga dia selalu punya reason yang sangat baik di belakang itu dengan pengucapan, dengan penyampaian yang sangat baik. Nah, akhirnya dari situ kami sih juga berharap bahwa ketika ada para pembaca atau sahabat-sahabat Vimela yang lain yang memang mengalami hal yang kurang lebih sama gitu kan ya, either diskriminasi atau hal-hal yang lain yang memang merugikan mereka secara hak mereka tidak dipenuhi, mereka bisa percaya diri bilang bahwa oh iya saatnya saya juga harus bisa bersikap seperti Kak Olfa gitu. Saatnya saya juga harus bisa speak up dengan cara yang baik, dengan cara yang rasional dan lain-lain gitu. Jadi itulah kenapa kok kami akhirnya merasa bahwa Kak Olfa ini relate banget lah dengan pembacanya Vimela gitu. Oke, berarti ini bisa melihat ya Kak Olfa sosoknya seperti itu, akhirnya mereka juga punya keberanian gitu, nggak kemudian lagi insecure harus diam gitu, harus pasrah, bisa seperti sosoknya Kak Olfa ini. Oke, nah ini kan berarti salah satu faktor akhirnya Kak Olfa ini terpilih di Fame Story gitu ya. Nah ini boleh diceritain nggak sih Mbak, ini fitur terbaru di Vimela.com kan Fame Story. Fame Story itu sebetulnya apa? Ini dia berganti setiap berapa lama, terus ceritanya mengangkat tentang apa? Silahkan, boleh dijelaskan? Yes. Fame Story ini adalah monthly programnya Vimela yang kami tayangkan 1 bulan sekali. Dan kami memang sengaja untuk membuat ini untuk kita berbicara dengan sosok-sosok yang tenar gitu ya, yang memang dia fame gitu, punya fame. Kemudian selain fame, dia juga punya cerita yang inspiratif di belakangnya. Bisa apapun lah, kemarin kita ngobrol dengan Kak Olfa, dengan kisahnya dia yang inspiratif. Nanti mungkin ada beberapa narasumber yang lain yang juga mereka punya punya cerita di belakangnya yang memang bisa membuat pembacanya Vimela nih, sahabat Vimela, untuk bisa kemudian oh iya ternyata bisa begitu ya sosok ini gitu. Artinya ketika dia sekarang berada di posisinya fame, dia nggak sekedar fame aja gitu, tapi dia punya cerita di belakangnya yang memang bisa relate banget dengan apa yang dibutuhkan oleh sahabat Vimela. Selain itu juga karena memang ini kadang susah ya untuk kita relate dengan sosok yang sudah tenar gitu. Nah, Vimela sih pinginnya dengan segmen ini, dengan program ini kita bisa menjembatani gitu antara mereka yang sebenarnya punya cerita inspirasional tapi nggak pernah tersampaikan nih. Jadi para sahabat Vimela nggak ngerti. Nah, dari situ
harapannya Femela bisa dari jembatan, apa yang selama ini tersimpan dari sosok tenar ini bisa akhirnya diketahui semua dan jadi inspirasi untuk sahabat Femela. Oke, nah ini aku mau ngobrol sama Kak Olva lagi, tadi sempat terputus ya Olva ya. Dari Olva ya sempat shock juga pada saat awal mengalami diskriminasi, terus akhirnya shutdown, terus akhirnya berani speak up, itu perlu waktu berapa lama untuk memberanikan diri, oke aku harus nanya, oke aku harus dalam tanda kutip melawan ini? Saya waktu memang sudah langsung speak up ya Mbak, sudah langsung speak up di tempat dan juga di kalangan saya. Pokoknya saya itu tipikal yang berpikir bahwa kalau dipukul dari begini ya, tidak mengalami hubungan dengan pasangan. Kita kalau disaing, kita pukul kali kita tidak balas, kita dikasarin terus gitu. Jadi saya itu sebentar Olva, ini kita koneksinya sepertinya agak tersendat. Sebentar ya. Coba kita akan perbaiki terlebih dahulu koneksinya. Ini akan saya diskriminasi. Oke. Halo Olva, bisa mendengar suara saya? Sebentar ya, dari tim Kepala Universe akan mencoba untuk membetulkan koneksi terlebih dahulu. Nah, aku mau ngobrol lagi sama Kak Maya. Sambil kita menunggu Kak Maya, kita ngobrol dulu ya Kak Maya ya, sambil menunggu koneksinya dari Olva ini. Ya, semoga segera lancar ya Kak Olva. Iya. Lagi seru-serunya soalnya kita ngobrol nih. Benar-benar. Oke, sambil kita membetulkan terlebih dahulu ya buat teman-teman semuanya, kita lagi ngobrol bersama dengan Kak Olva. Ini adalah seorang putri Indonesia yang pernah mengalami diskriminasi selama awal perjalanan karirnya. Sampai akhirnya dia ini berani untuk speak up. Dan akhirnya Olva ini digandeng oleh Femela ya untuk menjadi sosok di Fame Story. Untuk bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya perempuan Indonesia. Kalau nih mungkin teman-teman semuanya ini pernah mengalami yang namanya rasa kurang enak, kurang nyaman karena diskriminasi dalam dunia kerja ya. Ini mungkin adalah cerita yang bisa diambil ya, sisi-sisi mungkin yang buruknya kita buang, yang baik-baiknya bisa kita ambil untuk menjadi bekal kita untuk menjalani hari yang lebih baik lagi. Tadi juga sempat Kak Maya menceritakan kalau ternyata Olva ini adalah sosok yang inspiratif tentunya, yang berani untuk speak up, menyatakan pendapatnya dengan berani sampai akhirnya dalam tanda kutip dilamar gitu ya, menjadi sosok di Fame Story ini. Nah ini Kak Maya, kalau Kak Maya sekarang bisa mendengar suara saya? Ya, bisa Kiki, jelas. Oke, Kak Maya mungkin bisa disampaikan untuk teman-teman semuanya, para perempuan Indonesia atau mungkin semuanya deh yang sekarang sedang menyaksikan nih. Kalau pernah mengalami hal yang kurang enak mengenai diskriminasi itu harusnya kita seperti apa Kak Maya? Ya, kalau bicara soal diskriminasi sih Kiki ya, artinya ini apalagi masalah stigma cantik ya, seperti yang disampaikan sama Kak Olva gitu. Kayaknya kok sedihnya sih saya bisa bilang bahwa itu sedihnya prihatinnya bahwa memang kok iri sih darah daging gitu ya terkait diskriminasi. Artinya banyak sekali yang sorry, apakah suaraku jelas Ki? Jelas? Oh jelas ya, oke sorry kayaknya di sini agak putus. Oke. Jadi memang banyak sekali pihak-pihak yang dengan gampangnya itu mereka punya standar khusus terkait kecantikan itu. Seperti biasa lah kita selalu, ketika Olva tadi bilang bahwa standar cantik itu selalu kayak misalnya berkulit putih gitu kan, yang langsing, rambut hitam dan panjang, tinggi dan lain-lain gitu, ya kan. Nah kemudian standar yang seperti ini ternyata juga tidak hanya dari kalangan kacamata pria gitu kan ya, tapi juga banyak sekali secara profesional, institusi, itu yang juga menggunakan standar yang sama seperti yang sudah diceritakan sama Kak Olva tadi gitu. Nah, yang paling bikin sedih juga adalah dari sisi wanitanya sendiri gitu. Seringkali para wanita ini ketika sudah tahu standarnya seperti ini, mereka membawa standar itu ke dalam diri mereka. Jadi ketika mereka tidak memenuhi standar tersebut, mereka jadi insecure. Jadi kepengen putih kulitnya, jadi kepengen mengikuti standar tersebut lah gitu. Belum lagi masalah women against women gitu, yang mereka juga seringkali ketika tidak memenuhi standar itu ada juga sebagian perempuan yang akhirnya juga ikut memberikan pressure kepada perempuan yang lain gitu. Tidak hanya terkait standar kecantikan, tapi juga terkait bagaimana mereka menjalani hidup sebagai mom, sebagai
istri dan lain-lain itu banyak sekali pressure yang diberikan. Jadi kompleks lah masalah stigma dan diskriminasi ini. Akhirnya membuat wanita ini merasa bahwa mereka makin down, makin insecure dengan itu. Dan untungnya sih sekarang memang sudah banyak sekali media, sudah banyak sekali influencer, banyak sekali sosok-sosok seperti Kak Alfah yang bisa memberikan pengaruh kepada para wanita yang lain gitu, biar mereka sudah mulai teralihkan gitu ya dari apa yang sebelumnya mereka sangat insecure, mereka bisa melihat sosok yang sangat berani, sangat it's okay gitu for them to speak up gitu. Nah, ini dari situ mereka juga akhirnya bisa melihat lah, bisa mencontoh gitu. Belum lagi banyak sekali media yang sudah mulai berpihak pada perempuan. Ada juga beberapa instansi pekerjaan yang juga sudah mulai berpihak pada perempuan, meskipun memang belum semuanya ya. Artinya masih banyak sekali institusi ataupun jenis-jenis pekerjaan yang masih sangat fisikal, yang masih menggunakan stigma yang sama seperti yang aku sebutkan tadi. Memang ini jadi PR kita bersama ya, jadi PR kita yang jangka panjang banget, yang memang kita harus perjuangkan bareng-bareng gitu. Tidak hanya dari sosok-sosok yang seperti Kak Alfah atau yang lainnya gitu, nggak cukup kalau hanya dengan mereka, tapi harus kembali lagi ke diri kita sendiri gitu. Kalau nggak saatnya kita speak up sekarang, nggak akan bisa jalan nih kalau misalnya kalian semua berdiam diri ketika mengalami diskriminasi, ketika kalian mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan gitu kan ya. Nggak cukup gitu, usahanya teman-teman yang sudah memberikan influence ini nggak akan sia-sia kalau kalian juga tidak seperti itu gitu. Nah, ini juga jadi tanggung jawabnya media seperti Vimela gitu kan, untuk memberikan informasi yang terus untuk membuat wanita-wanita ini kembali mereka bisa percaya diri, oh ternyata ada banyak sekali informasi yang membuat mereka nyaman dengan diri mereka sendiri. Ada banyak sekali informasi yang membuat mereka, oh iya gitu, saya layak loh untuk speak up, saya untuk berbicara seperti ini ternyata nggak salah loh gitu. Gimana ya caranya saya untuk speak up gitu. Hal yang seperti itu yang menjadi tanggung jawabnya media perempuan juga gitu, untuk bisa memberikan edukasi gitu, ke teman-teman wanita yang lain gitu. Baik, terima kasih Kak Mae. Dan semoga ini menjadi penyemangat bagi semuanya yang sekarang sudah menyaksikan. Nah Kak Alfah, ini Kak Alfah, kalau kita pengen tahu nih. You're back. Tapi ini kayaknya waktu kita sudah semakin sempit. Nah kita pengen tahu aja dari Kak Alfah, pesan dari Kak Alfah untuk semua perempuan Indonesia yang sekarang sedang menyaksikan. Silahkan Alfah. Banyak banget ya Mbak sebenarnya yang pengen saya sampaikan, tapi karena terkendala waktu saya hanya ingin bilang beberapa hal saja. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, jangan pernah berpikir bahwa yang sana yang rambutnya lurus panjang, yang kulitnya langsat, itu yang cantik seperti itu. Kalau kita meniru orang lain, kalau kita meniru apa yang mereka punya tanpa bersyukur dengan apa yang sudah kita punya, berarti kita membenarkan adanya stigma bahwa cantik itu harus seperti itu gitu loh. Kita membenarkan bahwa adanya standar kecantikan. Jadi jika kita tidak mau adanya dibilang punya standar kecantikan, kita tidak boleh ngikut ini, kita tidak boleh mirroring sama orang lain. Karena orang lain punya rambut lurus dan kulit langsat, kita juga harus punya rambut lurus dan kulit langsat. Tidak boleh gitu loh. Dan saya paham sekali bahwa banyak orang-orang yang tidak bisa berbicara, atau banyak orang-orang yang takut speak up karena saat dirasiskan atau saat didiskriminasi. Tapi kalau kita tidak mau didiskriminasi di dalam satu grup, satu pertemanan atau satu social group gitu, kita harus bisa melakukan perubahan itu gitu loh. Antara kita bicara sama mereka atau kita keluar dari lingkungan ini, karena lingkungan itu tuh sangat-sangat toksik gitu, sangat-sangat tidak baik untuk mental health kita juga kan. Jadi kalau yang tadi saya bilang lagi ya, kalau kita ingin perubahan, kita harus melakukan perubahan. Tapi kalau kita tidak melakukan perubahan, jangan komplain gitu loh. Kalau kamu tidak suka dibully dalam grup untuk hal-hal yang rasis atau diskriminasi, coba untuk speak up tentang itu, coba untuk ajak mereka. Dan saya harap untuk kedepannya ya, orang-orang di seluruh Indonesia maupun dunia, saya harap untuk tidak selalu berlindung di balik kata baper atau terlalu cepat tersinggung atau kan cuma bercanda. Tidak semua hal itu bisa untuk dibercandakan. Kalau bercandaannya kita itu sudah menyinggung orang lain atau membuat orang lain tidak nyaman, harusnya stop. Jangan suka bilang baper gitu loh. Dan coba kalau kalian mau bilang kata baper, sebelum bilang kalian tanya dulu, kenapa kok kamu tidak suka saya bercanda seperti itu? Mungkin banyak orang melakukan hal yang rasis, tapi mereka tidak tahu bahwa itu rasis kan, gitu. Jadi bukan karena mereka sengaja melakukan hal itu, tapi bahwa tidak adanya pengetahuan. Dan saya harap media, saya harap semua teman-teman
berpikir sebelum memposting sesuatu gitu loh. Karena media ini punya pengaruh besar banget. Hal-hal yang baik-baik seperti ini, pengen mengedukasi masyarakat tentang jangan untuk berperilaku rasis. Ada namanya Mbak racial microaggression ya. Itu hal-hal yang kita bercanda, ya. Hal-hal yang kita bercanda, kita tidak paham bahwa itu rasis atau kita tidak paham bahwa itu diskriminasi. Jadi saya harap media juga bisa speak up tentang ini. Saya harap orang-orang yang lain juga public figure yang lain yang punya followers berjuta-juta, saya harap sebelum memposting segala sesuatu itu dipikir dulu. Karena apa Mbak? Tidak semua pengguna sosial media adalah orang yang dewasa yang sudah berpikir matang, yang tahu bahwa ini hal baik atau hal tidak baik gitu loh. Banyak banget anak bawah umur yang menggunakan sosial media, sehingga saya pikir kita semua punya tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa ini. Jangan menormalisasi hal-hal yang salah. Karena ada followers yang begitu fanatik dengan public figurnya, kita dibilang public figure, itu berarti kita tuh adalah tokoh yang dicontoh gitu loh. Harusnya kan bisa berpikir seperti itu ke sana. Kalau kita tidak bisa membantu pemerintah atau membantu ibu guru dan pak guru di sekolah untuk mencerdaskan bangsa, yang kita bisa lakukan adalah kita memperhatikan postingan kita. Karena ini berdampak banget gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya cuman itu saja. Jadi saya pikir semua orang bertanggung jawab dengan ini. Semua orang punya dampak gitu loh. Jadi perhatikan baik-baik apa yang kita posting, perhatikan baik-baik apa yang kita bicarakan. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain dan lakukan apa yang terbaik buat kita, apa yang benar buat kita. Jika orang lain bilang kamu salah atau kamu tidak bisa atau kamu you cannot do this gitu, tunjukkan bahwa kita tuh bisa. Selama kita tidak pernah merugikan orang lain, selama kita tidak menyakiti orang lain, kita tuh valid kok. Mimpi kita tuh valid. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini, yang kita kejar, kita punya mimpi, itu valid untuk semua orang. Jangan karena orang lain tidak begini. Kalau kita punya mimpi dan orang lain tidak punya mimpi, kita harus bantu mereka untuk bermimpi. Tapi kalau orang lain tidak punya mimpi dan kita punya mimpi, kalau kita tidak bisa membantu orang lain untuk meraih mimpinya, yang setidaknya kita bisa lakukan adalah jangan membunuh mimpi orang itu. Ya. Aku sepakat sih sama Ulfa, dan ini kayaknya waktu kita tuh sangat terbatas banget, sedangkan aku masih pengen ngobrol panjang lebar sama Ulfa karena ini menarik banget ya, dan ini kayaknya kita udah kenal lama padahal kita baru ketemu sekarang ya Ulfa ya. Jadi iya benar Mbak, bikin lagi Mbak sesi-sesi kayak gini Mbak. Betul. Kamain nanti kita bikin sesi berikutnya ya. Sama Ulfa. Nanti kita ngobrol lagi nanti. Oke. Karena ini satu lagi nih, aku pengen tahu ada yang bisa dibocorin gak sih buat kita ya, apalagi dari femela.com yang akan dilakukan di tahun ini? Yes. Jadi sebelumnya tadi aku mau ini dulu anggapin Kak Ulfa gitu kan ya, untuk media untuk bisa mulai juga memberikan inspirasi seperti ini. Siap Kak Ulfa, nanti Femela akan true to kebutuhan ini, ke misi ini ya, kita bersama jalan-jalan gitu, jalan bersama gitu untuk bahwa perempuan-perempuan Indonesia juga bisa speak up, bisa berdaya, bisa tidak insecure dan lain-lain nanti. Dan untuk teman-teman yang mau nonton nih gitu kan, sahabat-sahabat Femela juga, nanti kalau misalnya memang mau melihat sesi lengkapnya nih, kita ngobrol dengan Kak Ulfa gitu di Fame Story, langsung aja nanti dicek di femela.com, dicek di Fame Story, nanti akan bisa denger nih ceritanya Kak Ulfa seperti apa sih in detail gitu kan ya, harapannya bisa menginspirasi kalian semua gitu. Terus tadi Kiki kalau misalnya mau soal apa sih Femela yang akan jalan ke depannya gitu, satu yang kita akan rencanakan jalan di tahun ini adalah Femela Fest nanti di bulan Oktober, sekaligus dengan ulang tahunnya Femela yang ke-11 gitu. Nanti pasti di sesi Femela Fest akan ada banyak sekali sesi-sesi yang inspiratif, ada kelas, ada workshop, ada talk show juga dengan expert-expert, dengan sosok-sosok yang sangat punya cerita di baliknya untuk semua pembaca loyalnya Femela, sahabat-sahabat Femela semuanya. Dan di Femela Fest nanti kita juga akan spesial di tahun ini, kita akan memberikan awards untuk sosok-sosok yang memang punya impact besar kepada perempuan Indonesia atau in general masyarakat Indonesia yang mereka punya impact, mereka bisa memberikan manfaat dan lain-lain. Kita akan kasih award di Femela Fest nanti di bulan Oktober. Nanti join di acaranya Femela Fest bulan Oktober. Oke deh, Kak Mai terima kasih. Ulfa terima kasih juga buat ngobrol-ngobrol singkatnya di hari ini. Dan yang pasti terima kasih untuk ngobrolnya, waktunya, inspirasinya. Jangan lupa ya, perempuan berdaya merdeka. Merdeka. Bye.